Top Marco Top sepak bola memang bikin candu. Sudah tak sabar. Calvin Verdon tiba-tiba ungkap harapan besar jelang timnas Indonesia hadapi Kuwait dan Lebanon jelang laga FIFA Matchday. Saya harap bisa bertemu Shin Tae-yong di Surabaya jika beliau menonton langsung. Wah, respons mengejutkan Pak Sumarji. Serasa membongkar rahasia PSSI antara STY. Soal timnas U23 Indonesia bakal bertemu Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti apakah responnya? Saksikan video ini sampai selesai, jangan ketinggalan sedikit pun. Alhamdulillah kabar baik. PSSI bicara peluang besar oleh Romenyi bisa bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top sepak bola memang bikin candu. Sudah tak sabar. Calvin Verdon tiba-tiba ungkap harapan besar jelang timnas Indonesia hadapi Kuwait dan Lebanon jelang laga FIFA Matchday. Saya harap bisa bertemu Shin Tae-yong di Surabaya jika beliau menonton langsung. Sudah tak sabar. Calvin Verdon ungkap harapan besar jelang timnas Indonesia hadapi Kuwait Lebanon jelang laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Kuwait dan Lebanon. Suasana penuh semangat mulai terasa di kubu Garuda. Tak hanya para penggemar yang tak sabar menyambut pertandingan ini, namun salah satu pemain timnas, Calvin Verdon, juga menunjukkan antusiasme luar biasa. Pemain naturalisasi asal Belanda yang kini resmi membela merah putih itu mengaku sangat menantikan momen di depan publik sepak bola Indonesia. Baginya pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba, melainkan awal dari sebuah perjalanan besar menuju impian tampil di Piala Dunia. Saya sudah tak sabar lagi untuk pertandingan ini. Ini akan jadi pengalaman luar biasa bagi saya. Saya ingin merasakan lagi langsung bagaimana atmosfer stadion di Indonesia dan bagaimana para supporter memberi semangat untuk kami, ujar Verdon dalam sesi wawancara di sela latihan tim di Surabaya. Verdon mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama kangen supporter timnas Indonesia dan merasakan aura luar biasa yang mereka pancarkan dari tribun. Ia menyebut dukungan supporter di Indonesia berbeda dari negara-negara lain yang pernah ia singgahi. Supporter Indonesia bukan hanya bernyanyi, tapi mereka benar-benar hidup untuk timnas. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Saya ingin kembali merasakannya langsung di lapangan. Itulah mengapa saya sangat menantikan pertandingan nanti, tambahnya. Namun bukan hanya atmosfer stadion yang membuatnya bersemangat. Verdon mengungkapkan satu harapan yang cukup mengejutkan, ia ingin bisa bertemu langsung dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jujur, saya ingin sekali bisa bertemu Coach Shin Tae-yong. STY di tim soal bagaimana dia membentuk mental dan karakter tim ini. Mereka sangat menghormatinya. Saya rasa kehadiran dia meski tidak lagi sebagai pelatih bisa memberikan dorongan moral yang besar untuk kami semua, kata pemain berusia 27 tahun itu. Saya harap entah bagaimana caranya, Coach Shin bisa datang ke Surabaya dan menyapa kami. Itu akan sangat berarti terutama untuk menjaga semangat kami tetap menyala. Karena misi kami bukan hanya menang di FIFA Matchday. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Dan itu dimulai dari mentalitas, tegasnya. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya akan menjadi saksi dua pertandingan penting ini. Kota Pahlawan dipilih sebagai tuan rumah karena infrastruktur stadion yang sudah berstandar internasional dan basis supporter yang sangat kuat. Ribuan tiket pertandingan dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat. Pelatih kepala timnas Indonesia saat ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari tribun.
Menurutnya, atmosfer stadion bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain di lapangan. Kami ingin Surabaya menjadi rumah yang memberi energi besar untuk para pemain. Dukungan dari tribun sangat kami butuhkan, ujarnya dalam konferensi pers. Laga melawan Kuwait dan Lebanon menjadi bagian penting dari persiapan timnas menuju babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya bertajuk FIFA Matchday, kedua pertandingan ini dianggap sebagai cerminan kekuatan tim jelang menghadapi lawan-lawan yang lebih berat ke depan. Verdonk menilai secara kualitas skuad Garuda memiliki potensi besar. Kehadiran pemain-pemain diaspora dipadukan dengan talenta lokal yang terus berkembang membuat persaingan di dalam tim semakin sehat dan progresif. Yang paling penting adalah kami percaya diri, saling percaya, dan bermain dengan hati. Jika itu kami lakukan, saya yakin Indonesia bisa membuat kejutan besar di kualifikasi nanti, tuturnya dengan penuh optimisme. Pernyataan Verdonk tentang keinginannya bertemu Shin Tae-yong membuka dimensi emosional dari sepak bola. Meskipun pelatih asal Korea Selatan itu tak lagi menjabat, pengaruh dan warisannya masih kuat di ruang ganti timnas. Banyak pemain yang menyebut Shin sebagai figur yang membentuk karakter mereka, bukan hanya secara teknis, tapi juga mentalitas bertanding. Jika keinginan Verdonk terkabul dan Shin Tae-yong benar-benar hadir di Surabaya, itu bisa menjadi momen simbolis titik temu antara masa lalu dan masa depan. Antara pelatih yang membangun fondasi dan para pemain yang ingin mewujudkan mimpi besar, mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Kini semua mata tertuju ke Surabaya, kota yang akan menjadi titik awal perjalanan besar timnas Indonesia. Bersama Calvin Verdonk dan skuad Garuda serta dukungan luar biasa dari jutaan supporter di seluruh tanah air, harapan itu kembali menyala, Garuda terbang ke Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Wah, respons mengejutkan Pak Sumarji. Serasa membongkar rahasia PSSI antara STY soal timnas U23 Indonesia bakal bertemu Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti apakah responnya? Saksikan video ini sampai selesai, jangan ketinggalan sedikit pun. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan respon santai terkait Timnas U23 Indonesia yang bakal bertemu mantan pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong, di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang belum lama ini mengaku akan menjadi manajer Timnas U23 Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Shin Tae-yong mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) Chung Mong-gyu untuk menjadi manajer Korea Selatan U23. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena Korea Selatan bergabung dalam satu grup dengan Timnas U23 Indonesia dalam ajang tersebut. Apalagi Timnas U23 Indonesia menjadi tim tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Timnas U23 Indonesia dalam ajang ini bergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos.
Laga Korea Selatan U23 melawan timnas U23 Indonesia bakal mendapatkan sorotan paling besar. Pasalnya Garuda Muda sebelumnya juga sempat ditukangi oleh Shin Tae-yong yang saat ini menjadi wakil presiden sepak bola Korea Selatan dalam kurung KFA sekaligus menjabat sebagai manajer timnas di turnamen tersebut. Menanggapi soal timnas U23 Indonesia yang bakal bertemu dengan ex-pelatih skuad Garuda, Sumarji mengaku bahwa dia baru mendengar kabar soal Shin Tae-yong yang akan menjadi manajer Korea Selatan U23. Setelah mendengar kabar ini, pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC tersebut menanggapinya dengan santai. Dia mengaku tidak apa-apa timnas U23 Indonesia bertemu dengan mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya malah baru dengar dari teman-teman kalau Coach Shin Tae-yong akan menjadi manajer tim U23 Korea Selatan, ujar Sumarji kepada awak media di Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu 24/8/2025 malam waktu Indonesia Barat. Benarkah itu? Oh ya, tidak apa-apa, nanti juga akan bertemu saya juga, ucapnya. Manajer timnas Indonesia itu menanggapi soal kehadiran Shin Tae-yong dengan santai. Menurutnya, sepak bola itu selalu tentang sportivitas sehingga tidak ada masalah. Dia tak ambil pusing soal kemungkinan bertemu kembali dengan Shin Tae-yong di sisi lapangan nantinya. Sumarji menilai bahwa esensi sepak bola bukan sekadar rivalitas melainkan juga sportivitas dan motivasi untuk membuktikan kualitas. Oleh karena itu, dalam laga timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan U23 di grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 9 September 2025 nanti, bukan masalah kalau melihat ada Shin Tae-yong di bangku cadangan tim lawan. Laga melawan Korea Selatan ini memang akan menjadi salah satu duel syarat emosional mengingat sosok Shin Tae-yong punya ikatan erat dengan sepak bola Indonesia setelah melatih sejak 2020. Namun dalam kesempatan ini Sumarji menegaskan bahwa harga diri bangsa yang bakal menjadi taruhannya. Untuk itu dia memastikan bahwa timnas U23 Indonesia bakal tampil maksimal dalam ajang ini. Pasalnya, tim asuhan Gerald Vandenburg juga ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 2026. Nanti di sebelah sana ada Coach Shin dan di sebelah sini ada saya, kata Sumarji. Ya tidak apa-apa kami berjumpa. Nanti dibuktikan apa namanya di sepak bola itu sportivitas nomor 1 dan motivasi menjadi hal terpenting ketika kita ingin menunjukkan bahwa harga diri bangsa ada di atas segala-galanya, tuturnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Alhamdulillah kabar baik. PSSI bicara peluang besar oleh Romenyi bisa bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga bicara soal peluang penyerang oleh Romenyi bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Ole Romenyi memang tak masuk dalam daftar timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday September 2025 ini. Ini karena Ole Romenyi saat ini tengah fokus menjalani pemulihan dari cedera. Pemain Oxford United itu mengalami cedera patah tulang saat bermain di pramusim Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Cedera yang dialami oleh Romenyi tersebut sangat parah sehingga ia harus menjalani operasi pada akhir Juli lalu.
Saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut fokus menjalani pemulihan sehingga tak bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada September 2025 ini. Mantan pemain FC Utrecht tersebut memang absen membela skuad Garuda di laga lawan Kuwait dan Lebanon. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk September, "Loh kan saya ngomong September," ujar Arya Sinulinga kepada awak media di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (24 Agustus 2025). Saat Ole Romenyi dipastikan absen lawan Kuwait dan Lebanon, pertanyaan besar, bisakah Ole Romenyi main pada Oktober mendatang? Ini karena timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting putaran keempat. Skuad Garuda akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, tim Merah Putih bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Menanggapi hal ini, Arya sambil berkelakar mengatakan siapa tahu Ole Romenyi mendapat minyak ampuh dari Sumatera Utara sehingga bisa main di putaran keempat nantinya. Saya kan nggak tahu. Mana tahu dia dapat minyak dari Medan karo itu loh. Tiba-tiba bisa, kita nggak tahu, kata Arya sambil tertawa. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga terus memantau perkembangan Ole Romenyi. Menurutnya, saat ini penyerang timnas Indonesia itu juga menunjukkan perkembangan bagus karena sudah mulai berjalan. Oleh karena itu, Ole Romenyi telah memperlihatkan progres yang positif. Untuk itu harapannya Ole Romenyi sudah bisa bermain membela timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Kemarin kan lihat perkembangannya sudah mulai jalan ya. Udah bisa jalan gitu ya, tutur Arya Sinulinga. Kita harapkan ada ini ya, ada proses cepatlah. Bukan cepat sih, proses lah. Mudah-mudahan gitu pungkasnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Xabi Alonso hapus tradisi Ancelotti di laga perdana La Liga. Tanda era baru Real Madrid dimulai. Debut Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid di La Liga langsung memberi warna berbeda. Menggantikan Carlo Ancelotti, Alonso menghapus salah satu tradisi lama, susunan pemain tak lagi diumumkan 2 jam sebelum laga, melainkan hanya 70 menit jelang kick-off. Laga perdana musim 2025/26 ditandai kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu lewat gol Kylian Mbappe. Dalam pertandingan itu, Alonso langsung menurunkan 3 rekrutan anyar Alexander Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras sejak menit awal. Sebelumnya, Alonso sempat memimpin Madrid di Piala Dunia antar klub 2025 meski harus tersingkir di semifinal. Kini, ia fokus membangun proyek jangka panjang. Kami berada di jalur yang positif, ujarnya. Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi suasana tim sangat baik. Sebagai legenda klub, Alonso paham betul ekspektasi besar di pundaknya. Tapi ia memilih rendah hati. Saya lebih suka bekerja ketimbang bicara banyak, katanya.
Bagaimana menurut kamu? Apakah perubahan gaya Alonso akan membawa Madrid ke era baru kejayaan? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Real Madrid dituding langgar aturan La Liga gara-gara Franco Mastantuono. Real Madrid kembali jadi sorotan usai memainkan Franco Mastantuono dalam laga pembuka La Liga melawan Osasuna dalam kurung 20/8. Pemain muda Argentina berusia 18 tahun itu tampil sebagai pengganti di menit ke-68, namun kehadirannya di lapangan justru memicu kontroversi. Menurut laporan Fotmob, Mastantuono masih terdaftar sebagai pemain Real Madrid Castilla dengan nomor punggung 30 di luar daftar skuad utama yang dibatasi nomor 125 sesuai regulasi La Liga. Miguel Galan, Presiden Pusat Pelatihan Sepak Bola Nasional Spanyol, menilai ini sebagai pelanggaran pasal 125 Regulasi Umum RFEF. Jika terbukti bersalah, Real Madrid bisa terancam sanksi administratif atau bahkan pengurangan poin. Meski begitu, Osasuna memilih tidak mengajukan protes resmi, sementara Madrid bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar aturan. Apakah ini hanya celah regulasi atau benar-benar pelanggaran yang disengaja? Haruskah klub-klub lain mengambil sikap? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah Madrid sedang mengambil risiko besar demi masa depan bintang muda seperti Mastantuono? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Arsenal kembali menjadi sorotan dengan ketertarikan pada winger muda berbakat asal Spanyol, Nico Williams. Pemain Athletic Bilbao ini semakin menarik perhatian klub-klub top Eropa berkat performa gemilangnya di La Liga dan kiprahnya di timnas Spanyol. Musim 2024/2025 menjadi momen kebangkitan bagi Nico. Dalam 34 penampilan, ia mencetak 10 gol dan memberikan 7 assist. Kontribusinya bukan hanya soal gol, tetapi juga menciptakan peluang dengan rata-rata 1.8 peluang besar per pertandingan dan tingkat keberhasilan dribble mencapai 58%. Selain produktivitas, Nico memegang peran penting dalam strategi serangan Bilbao, khususnya dari sisi sayap kanan. Data Heatmap menunjukkan intensitas aktivitasnya di area final third dengan rata-rata 3.2 umpan kunci per pertandingan dan akurasi passing sebesar 82%. Performanya juga bersinar di timnas Spanyol dengan 12 penampilan dan 3 gol, memperlihatkan mental serta kualitas internasionalnya. Usia 22 tahun menjadikan Nico aset masa depan yang menjanjikan, cocok dengan filosofi Arsenal di bawah Mikel Arteta yang mengedepankan permainan ofensif dan serangan cepat. Kombinasi potensi muda, performa impresif, dan kecocokan taktik membuat Nico Williams investasi tepat untuk lini serang Arsenal. Menurut Anda, apakah Nico Williams akan menjadi tambahan yang tepat untuk Arsenal? Bagaimana pandangan Anda soal potensi dan perannya di tim? Berikan komentar Anda. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Prediksi Arsenal versus Leeds, ujian calon pemain timnas Indonesia di Emirates Stadium. Sabtu dalam kurung 23/8 malam waktu Indonesia Barat, Emirates Stadium akan menjadi saksi laga seru antara Arsenal dan Leeds United di pekan kedua Premier League 2025/26. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan tipis 1-0 di pekan pembuka, membuat pertandingan ini menjadi ujian penting untuk mempertahankan tren positif. Arsenal membuka musim dengan kemenangan berharga di Old Trafford lewat gol debut Riccardo Calafiori yang memanfaatkan kesalahan kiper cadangan Manchester United, Altay Bayindir. Meskipun tampil kurang tajam dalam permainan terbuka, The Gunners kembali menunjukkan kekuatan dari set piece. David Raya juga tampil cemerlang dengan sejumlah penyelamatan penting, menjaga catatan luar biasa Arsenal tak terkalahkan dalam 22 laga terakhir melawan tim Big Six di Premier League. Sementara itu, Leeds datang sebagai tim promosi yang siap mengejutkan. Dengan semangat tinggi dan ambisi besar, The Whites ingin mematahkan rekor Arsenal yang sudah 43 laga kandang tak terkalahkan melawan tim promosi, menyamai rekor Chelsea dalam kurung 20.012.015. Pertandingan ini juga menjadi panggung menarik bagi calon pemain timnas Indonesia yang akan tampil di Emirates. Apakah mereka bisa menunjukkan kemampuan dan mengambil peluang besar di hadapan publik Arsenal? Menurut Anda, bagaimana peluang Arsenal mempertahankan rekor impresif mereka? Apakah Leeds mampu membuat kejutan? Dan bagaimana performa calon pemain timnas Indonesia di laga penting ini? Bagikan pendapat dan prediksi Anda. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Bukan Liverpool, ini prediksi juara Liga Inggris versi Mohamed Salah. Mohamed Salah mengejutkan publik dengan menyebut bahwa Liverpool bukan favorit juara Liga Premier Inggris 2025/26. Justru menurutnya salah satu rival utama mereka Arsenal memiliki peluang besar merebut gelar musim ini. Dalam wawancara di ajang penghargaan PFA pada Selasa dalam kurung 19/8, Salah mengatakan kepada pembawa acara sekaligus fans Arsenal, Cecil Thomas, "Saya rasa kalian punya tim yang hebat musim ini. Kalian punya peluang yang sangat bagus. Menurut saya, kalian favorit karena pemain-pemain kalian sudah bersama selama 5 tahun. Tapi saya tidak bisa mendoakan keberuntungan untuk kalian, semoga kami yang juara." Arsenal memang tampil serius musim ini, menggelontorkan hampir 200 juta di bursa transfer, termasuk mendatangkan Victor Gyökeres. Setelah 3 musim menjadi runner-up, skuad Mikel Arteta dianggap makin matang dan siap merebut gelar. Salah sendiri dinobatkan sebagai PFA Players Player of the Year untuk ketiga kalinya setelah mencetak 29 gol dan 18 assist musim lalu salah satu performa individu terbaik sepanjang sejarah EPL. Menurut kamu, apakah prediksi Salah soal Arsenal tepat? Siapa favorit juara menurutmu musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Syarat Gianluigi Donnarumma bergabung dengan Manchester City, Pep Guardiola beber kriteria. Isu kepindahan Gianluigi Donnarumma ke Manchester City semakin menguat menjelang akhir bursa transfer musim panas. Namun, Pep Guardiola menegaskan bahwa hanya modal kualitas tidak cukup untuk menjadi bagian dari skuadnya. Menurut sang pelatih, kiper Man City harus memiliki visi bermain, distribusi bola, dan mentalitas tinggi untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Karier Donnarumma di PSG tampaknya sudah di ambang akhir. Namanya dicoret dari skuad untuk Piala Super Eropa dan PSG merekrut Lucas Chevalier sebagai pengganti. Luis Enrique bahkan menyatakan secara terbuka bahwa ia membutuhkan tipe kiper yang berbeda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pembicaraan antara PSG dan Man City sudah berlangsung intens.
Nilai transfer Donnarumma diperkirakan mencapai 50 juta euro. Di saat yang sama, Man City juga tengah membuka peluang menjual Ederson ke Galatasaray. Jika transfer ini terwujud, Donnarumma bisa menjadi kiper utama di Etihad Stadium musim ini. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman di level top Eropa, ia berpotensi memperkuat lini pertahanan The Citizens secara signifikan. Menurut kamu, cocokkah Donnarumma jadi penjaga gawang utama Manchester City? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Chelsea rekrut Xavi Simons dari RB Leipzig, double transfer blockbuster segera tuntas. Chelsea dilaporkan selangkah lagi mengamankan jasa Xavi Simons dari RB Leipzig. Transfer ini diperkirakan akan rampung setelah laga pembuka Bundesliga akhir pekan ini saat Leipzig menghadapi Bayern Munich. Meski belum diumumkan secara resmi, laporan dari Sky Germany menyebut kesepakatan hampir final. Simons langsung menarik perhatian Chelsea berkat performa impresifnya bersama Leipzig. Klub Jerman tersebut disebut siap melepas sang playmaker setelah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mendatangkan Harvey Elliott sebagai pengganti meskipun proses negosiasi masih berjalan alot. Di saat yang sama, Chelsea juga tengah merampungkan sejumlah transfer penting. Selain mendatangkan nama-nama seperti Liam Delap, Joao Pedro, dan Jamie Gittens, The Blues juga bergerak untuk menyeimbangkan keuangan klub lewat penjualan pemain. Salah satu nama yang kemungkinan hengkang adalah Axel Disasi. Bournemouth dikabarkan telah membuka negosiasi untuk meminjam bek asal Prancis itu dengan opsi pembelian permanen. Tak hanya Simons, Chelsea juga dilaporkan mengincar Alejandro Garnacho dari Manchester United, menandai ambisi besar mereka di bursa transfer. Menurut kamu, apakah Xavi Simons bisa jadi kunci kebangkitan Chelsea musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.